Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang qalqalah dan sudah kita pelajari pembagian yang pertama dari qalqalah sugro. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada pembagian yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulangi sekilas tentang pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa itu artinya getaran suara. Qalqalah arti secara bahasa adalah getaran suara. Sedangkan arti istilah kemarin sudah juga Pak jelaskan. Apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, to, sama ko yang berharakat sukun atau mati dan matinya dari kata-kata bahasa Arab. Ini arti secara istilah terlengkap. Dan qalqalah kita tahu terbagi kepada dua macam. Yang pertama qalqalah sugro sudah kita pelajari minggu lalu. Qalqalah sugro sudah. Sekarang yang kita pelajari qalqalah kubro. Kita masuk kepada pembagian yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Qalqalah tadi sudah ada, artinya adalah getaran suara. Sedangkan arti kubro artinya lebih besar. Kubro artinya lebih besar, qalqalah artinya getaran suara. Jadi getaran suara itu lebih besar. Kalau yang kemarin qalqalah sugro, getaran suaranya lebih kecil. Kita lihat arti lengkapnya. Qalqalah kubro adalah apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, ta, dan ko yang berharakat sukun atau mati, dan matinya itu karena wakaf atau akhir ayat. Mungkin anak-anak semua sudah tahu apa itu wakaf. Wakaf itu adalah tanda-tanda berhenti. Jadi biasanya tanda-tanda berhenti ini kebanyakan ada di akhir ayat, ada di tengah ayat. Maka yang jelas ada tanda wakafnya di sana yang membuat dia harus berhenti. Gimana cara membacanya? Cara membacanya lebih jelas dan berkumandang. Berarti ini getarannya lebih besar, jadi membaliknya lebih besar, cara membacanya lebih besar daripada sugro. Itu cara membaca qalqalah kubro. Coba kita lihat contoh, gimana contohnya supaya kita lebih paham. Ini Bapak mengambil dari surat Al-Ikhlas, ya, ayat pertama. Ini ada tanda merah, kita baca Qul huwallahu ahad. Ya, ini dal salah satu huruf qalqalah, tapi dia tidak mati. Kenapa dia dimatikan? Seperti yang Pak jelaskan tadi sebelum tampilan ini, dia ada wakaf. Ini ada wakaf di belakang yang mewajibkan dia berhenti, maka dibaca bukan qul huwallahu ahadun, tapi apa? Qul huwallahu ahad. Jadi dari berbaris menjadi sukun karena dia diwakafkan, dan hukumnya adalah qalqalah kubro. Coba kita latinnya. Ini latinnya Qul huwallahu ahad. Ya, ini ada H yang punya titik di bawah, dan karena dia wakaf maka dalnya dari hidup menjadi mati. Kita lihat contoh kedua. Ini contoh kedua. Ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Allahus somad. Di sini juga ada dalnya, huruf salah satu huruf qalqalah hidup. Karena dia diwakafkan, hukumnya qalqalah kubro, maka bukan Allahus somadu, tapi apa? Allahus somad. Di mana tanda wakafnya? Ini tanda wakafnya. Karena dia ada berhenti di sini, maka dia dibaca somad, bukan somadu. Inilah yang menandakan qalqalah kubro itu tandanya berada di akhir ayat atau ada tanda wakaf. Kita lihat gimana latinnya. Allahus somad. Ini jangan lupa short itu punya titik di bawah, itu adalah huruf latinnya. Ya. Itulah penjelasan dari Bapak tentang qalqalah kubro. Yang jelas anak-anak semua setelah paham dengan teori, maka kita latihan dulu supaya lebih paham. Carilah dalam Al-Quran contoh qalqalah kubro dan buat latinnya. Ya, kita buat dalam buku fikih latihan. Buat di buku fikih latihan
contoh di sini udah Bapak buat yad'alu. Ini contohnya yad'alu. Ini contoh yang apa ya? Contoh yang biasa saja. Yang dicari itu adalah akhir ayat. Yang dicari ada huruf ba-nya 2 buah, huruf jim 2 buah, sampai huruf ko juga 2 buah. Selamat belajar dan bekerja. Itulah penjelasan dari Bapak, buatnya di buku fikih latihan. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.